Pagi itu, Sung Kijang dan Wang Jie tampak baru selesai berolahraga. Tiba-tiba, mereka melihat guru Linai sedang menuju ke sekolah sambil membawa banyak barang. Wang Jie dan Sung Kijang pun datang menghampirinya, lalu membantu Linai membawakan barangnya. Setiba di kantor, mereka juga membantu Linai membereskan kertas-kertas dokumen itu. Tak lama, Ansena juga datang ke kantor karena diminta Linai untuk membantu. Sung Kijang tampak terkejut dengan kehadiran Ansena. Begitupun Ansena yang tak menyangka mereka berdua ada di sini. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama membantu Linai untuk merapikan dokumen. Sesaat kemudian, Linai berkata, ia lupa membawa wadah dan staples. Wang Jie menjawab, barang itu ada di ruang staf. Ia pun mengantar Linai untuk mengambilnya. Dan sekarang, di ruangan itu hanya ada Sung Kijang dan Ansena. Sung Kijang yang berada di samping Ansena berpikir bagaimana caranya memulai percakapan bersama Ansena. Ketika ia sedang memandangi Ansena, tiba-tiba Ansena juga melihat ke arahnya. Sontak Sung Kijang menjadi sangat gugup. Ia sama sekali tidak punya keberanian untuk melakukannya. Lalu, Sung Kijang dikejutkan oleh panggilan dari Ansena. Ansena meminta Sung Kijang memberikan dokumen yang berada di dekatnya. Dengan tangan gemetar, ia memberikan dokumen tersebut. Beruntung, Wang Jie dan Linai kembali mengakhiri kecanggungan yang terjadi. Setelah itu, Linai meminta anak-anak membawa beberapa tumpuk dokumen ke dalam kelas. Sung Kijang tampaknya masih memikirkan bagaimana cara untuk memulai obrolan dengan Ansena. Setiba di kelas, Linai meminta agar dokumen itu ditaruh di atas meja. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah jendela. Linai segera menyuruh Sung Kijang menutup jendela. Tapi, kedua tangan Sung Kijang telah digunakan untuk menahan dokumen agar tidak berhamburan. Lalu dengan cepat Linai berlari ke arah jendela untuk menutupnya. Dan Sung Kijang berhasil membuat seluruh lelaki di kelas merasa iri. Sung Kijang pun merasa cemas karena para wanita di kelas yang marah telah bersiap menyerbunya. Akan tetapi, langkah mereka terhenti melihat Linai yang malah berterima kasih kepada Sung Kijang. Karena berkatnya, dokumen itu tidak jadi berhamburan. Para murid wanita tampak membantu mengambil sisa kertas yang berhamburan dengan canggung. Pelajaran di kelas pun dimulai. Setelah pelajaran Linai selesai, tangan para lelaki langsung menempel di kepala Sung Kijang. Mereka mencoba merasakan sisa-sisa kehanggatan yang tertinggal di kepala itu. Ketika waktu istirahat, Sung Kijang dan Wang Jie tampak sedang makan siang di atas atap. Lalu Sung Kijang bercerita tentang dirinya yang masih bingung dan canggung untuk memulai obrolan dengan Ansena. Mendengar itu, Wang Jie lalu berkata kepada Sung Kijang, pelajaran nomor 5 adalah prediksi yang tidak terlihat. Lalu, Sung Kijang meminta agar Wang Jie menjelaskan lebih lanjut. Wang Jie melanjutkan, tanpa disadari, topik yang paling sering dibicarakan orang-orang adalah tentang hubungan, olahraga, dan impian. Jika kita mampu menanamkan keempat kategori ini dalam pikiran, ia bisa membuat obrolan menjadi natural dan mengalir. Sung Kijang lalu bertanya bagaimana caranya membawa topik tersebut ke dalam obrolan. Lalu Wang Jie memberikan contoh. Ketika seorang pria dan wanita berbincang, kau pasti punya sesuatu yang dipersiapkan, kan? Iya, aku mau masuk ke sekolah bahasa Inggris. Kalimat apa kau punya sesuatu yang sudah kau persiapkan adalah pertanyaan yang bagus, karena hampir semua orang mempunyai tujuan hidup dan impian. Lawan bicara akan jatuh ke prediksi yang kita siapkan. Prediksi yang tak terlihat, lalu dikombinasikan dengan ikatan ganda. Itu akan menjadi sebuah senjata pamungkas. Lalu, Sung Kijang mencoba untuk mengingat keempat topik tersebut. Sambil tersenyum, Wang Jie mengatakan bahwa Sung Kijang harus mempraktekkannya besok. Sung Kijang pun langsung terkejut mendengarnya. Keesokan harinya, di sebuah kafe, Linai tampak memanggil Ansena yang baru saja datang.
ternyata Linai berniat mentraktir Ansena. Ansena tampak menyukai suasana di kafe ini. Linai lalu berkata bahwa dia diberitahu seseorang tentang kafe di sini. Ansena pun bertanya, siapa orangnya? Dan kebetulan orang yang dimaksud Linai datang menghampiri mereka. Ya, mereka adalah Sung Gi-jang dan Hwang Jae versi keren. Melihat kehadiran Sung Gi-jang, Ansena merasa terkejut sambil bertanya-tanya siapa orang yang bersama Sung Gi-jang. Begitupun Sung Gi-jang, ia tak menyangka bahwa akan ada Ansena di sini. Hwang Jae sini duduk, ujar Linai. Mendengar nama Hwang Jae, Ansena seakan tak percaya bahwa pria keren itu adalah Hwang Jae. Ansena lalu berbisik kepada Linai, mengapa mereka juga ada di sini. Linai menjawab, dia sendiri yang mengundangnya sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman yang tempo hari. Kemudian, Linai mengembalikan jaket milik Hwang Jae. Tak lupa, Linai memberikan hadiah kepada mereka berdua. Apakah ini buatku? Sung Gi-jang bertanya, seolah tak percaya dia mendapatkan hadiah. Melihat ekspresi Sung Gi-jang yang kaku, Linai mengira Sung Gi-jang kurang menyukai hadiah pemberiannya. Sung Gi-jang melihat ke arah Hwang Jae karena ia tidak tahu harus merespon seperti apa. Hwang Jae tiba-tiba terlihat kegirangan. Dia sangat menyukai hadiah yang diterimanya. Melihat reaksi Hwang Jae, Sung Gi-jang pun mengikuti. Wah, bantal ini sangat nyaman sekali, ujar Sung Gi-jang. Linai lalu berkata, syukurlah jika mereka menyukai hadiah darinya. Melihat Linai yang tampak bahagia, Sung Gi-jang berpikir dalam hati, oh, seperti ini caranya. Lalu Linai menyuruh mereka untuk memesan makanan. Hwang Jae berkata, di sini tersedia menu daging yang sangat enak. Dagingnya empuk dan tidak berminyak. Itu akan sangat bagus untuk wanita. Linai dan Ansena tampak tertarik memesannya. Lagi-lagi, Sung Gi-jang tampak kagum memperhatikan sikap Hwang Jae. Lalu, Hwang Jae memanggil waitress untuk memesan makanan. Sambil menunggu makanan siap, waitress itu memberikan mereka minuman. Akan tetapi, waitress itu tidak sengaja menjatuhkan gelas yang akan diberikannya. Gelas pun pecah di lantai, dan sebagian air membasahi celana Hwang Jae. Wanita itu segera meminta maaf dan berkata ia akan langsung membereskannya. Ketika hendak mengambil pecahan gelas di lantai, tangan Hwang Jae menghentikannya. Jangan terburu-buru, nanti tanganmu terluka, ujar Hwang Jae. Waitress itu tampak terpesona oleh sikap Hwang Jae. Di sisi lain, Asena seolah masih merasa tak percaya jika pria ini adalah Hwang Jae. Hwang Jae lalu meminta izin untuk ke kamar mandi. Begitu juga Linai. Sehingga yang tersisa kini hanyalah Sung Gi-jang dan Ansena. Seketika keheningan pun terjadi. Sung Gi-jang berpikir, inilah saatnya. Ia harus bisa mengajak Ansena mengobrol kali ini. Sung Gi-jang akhirnya memberanikan dirinya. Hari ini cuacanya agak panas ya, ujar Sung Gi-jang. Tampak Ansena tidak meresponnya. Sung Gi-jang merasa dirinya malah membuat jarak yang sangat jauh di antara mereka. Tapi Ansena ternyata menjawabnya, ya, hari ini sangat panas dan dia tidak menyukainya. Yes, ternyata berhasil. Sung Gi-jang kegirangan. Dari kejauhan, ternyata Hwang Jae juga memperhatikan keberhasilan Sung Gi-jang. Untuk memberikan waktu lebih lama pada mereka berdua, Hwang Jae lanjut mengajak ngobrol Linai. Selanjutnya adalah prediksi tak terlihat, pikir Sung Gi-jang. Bolehkah aku tahu, apa kau punya sesuatu yang ingin dicapai? Mendengar itu, Ansena tampak kurang menyukai pertanyaan tersebut. Sung Gi-jang pun meminta maaf melihat Ansena yang merasa tidak nyaman. Ternyata ini lebih berat dari kelihatannya, pikir Sung Gi-jang. Tapi, lagi-lagi ternyata Ansena masih menjawab pertanyaan dari Sung Gi-jang. Ansena berkata bahwa ia punya banyak sekali sesuatu yang ingin dia capai. Akan tetapi, karena ada permasalahan di rumah, ia harus bisa masuk ke universitas yang bagus. Dan kamu, Sung Gi-jang tampak tak percaya ia benar-benar berhasil, sehingga ia pun tak menyadari bahwa Ansena juga bertanya kepadanya, "Hei,
kamu nggak lagi ngacangin aku kan? Pertanyaan Ansena sedikit mengejutkan Sung Gijang. Dengan ekspresi kagum dan penuh semangat ia berkata, "Wow, impianmu sangat hebat. Kalau aku, sebenarnya ini masih rahasia, tapi akan kuberitahukan. Aku juga sebenarnya ingin tahu apa yang akan kulakukan nanti saat masuk universitas." Mendengar perkataan Sung Gijang, Ansena tampak terkejut. Tiba-tiba, Sung Gijang merasa perkataannya barusan sepertinya blunder. Itu tampak terdengar. Dia seperti sampah yang saat ini tidak punya cita-cita. Tapi, ternyata Ansena tertawa. Ia berkata, "Ya, itu adalah sebuah rahasia besar." Lalu Huang Jai dan Linai pun kembali. "Seru sekali kalian mengobrol," kata Linai yang melihat Ansena sedang tertawa. Makanan pun akhirnya juga tiba. Beberapa waktu kemudian, mereka semua tampak berterima kasih kepada Linai atas traktirannya. Mereka pun saling berpamitan. Tapi Sung Gijang merasa masih ingin mengobrol lebih lama dengan Ansena. Lalu ia bertanya, apakah Ansena naik bus atau berjalan kaki? Ansena menjawab bahwa ia akan berjalan kaki. "Ah, aku juga jalan," ujar Sung Gijang. "Kamu lewat sini kan?" Sung Gijang lanjut bertanya, dan Ansena mengiyakannya. "Rumahku juga ke arah sana. Kalau begitu, ayo kita pulang bareng. Ayo berangkat," Sung Gijang berkata sambil mengajak Ansena. "Buruan, nanti ketinggalan loh," Sung Gijang menambahkan. Ansena yang tanpa sadar telah terkena salah satu jurus seni menaklukkan wanita, akhirnya mengiyakan ajakan Sung Gijang. Cerita ditutup dengan panel yang menunjukkan ekspresi bahagia Sung Gijang pulang bersama Ansena. Beberapa hari kemudian, tampak Sung Gijang tengah meminta nomor seorang wanita. Tak lama, ia tertunduk lesu. Ternyata sedari tadi, Sung Gijang telah ditolak 20 orang wanita. Sambil tersenyum, Huang Jie berkata, "Ayo kita coba 30 kali lagi." Kemudian, mereka beristirahat di sebuah kafe. Ternyata Sung Gijang sedang dibimbing Huang Jie agar lebih terbiasa berbincang dengan wanita. Sung Gijang berkata, dia kurang bisa mengontrol ekspresinya di saat gugup. Lalu Huang Jie tetap menyemangati Sung Gijang. Huang Jie menjelaskan, kesan pertama adalah sesuatu yang penting. Jadi, Sung Gijang harus bisa memberikan kesan pertama yang baik. Sung Gijang lalu meminta penjelasan lebih lanjut. Huang Jie berkata, pelajaran nomor 6. Ketahui Ika, tanda yang dikirimkan wanita untuk menunjukkan perasaannya. Sung Gijang bertanya seperti apa itu Ika. Huang Jie menjawab, mengetahui Ika adalah cara mengetahui apakah wanita itu tertarik atau tidak. Sung Gijang kaget mendengarnya. Jika kita bisa tahu wanita mencintai kita atau tidak, bukankah ini adalah skill legendaris? Ini bukan tentang cinta, sanggah Huang Jie. Huang Jie lalu menunjuk ke arah pasangan yang ada di sana. Anggap saja itu tim A dan tim B. "Apa pendapatmu mengenai dua pasangan tersebut?" tanya Huang Jie. Sambil memperhatikan, Sung Gijang menjawab, sepertinya wanita di tim A lebih cantik. "Bukan tentang itu," bantah Huang Jie. Lalu ia menyuruh Sung Gijang agar memperhatikan lebih baik. "Aku bisa lihat dalemannya," ujar Sung Gijang sambil memasang mode pertahanan. "Bukan yang itu, maksudku lihat gestur tubuh mereka." Lalu Sung Gijang mengatakan bahwa tim A sering tertawa, sedangkan tim B, ya, hampir terlihat sama saja. "Apa cuma itu?" tanya Huang Jie. Sung Gijang tampaknya tak terlalu melihat perbedaan di antara mereka. Huang Jie kembali menjelaskan, manusia itu mempunyai kebiasaan alami yang menunjukkan perasaan mereka. Tanpa disadari, semua bisa terlihat dari gestur tubuh. Huang Jie memberikan contoh, ketika kita sedang gugup, otak memerintahkan tubuh untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu otak mengirim pesan kepada kaki agar menggerakkan ototnya. Tanpa bisa dikontrol otot, kaki menjadi gemetar karena kaki tidak bergerak.
tapi otak tetap menyuruhnya bergerak. Bahkan tanpa sadar, tangan pun ikut bergerak dengan sendirinya. Inilah bahasa tubuh yang sering tidak disadari, dan itulah yang dimaksud Ika. Lalu Huang Jai nyuruh Sung Gijang memperhatikan mereka kembali. Tim A, mereka tidak mencoba membuat jarak. Wanita itu tidak menghindari sentuhan, sering memutar-mutar rambutnya. Begitu juga laki-laki tersebut, dia membuat gerakan kaca. Itu adalah gerakan meniru saat mereka sedang berbicara. Selanjutnya, kata-kata seorang wanita jika dia tertarik adalah, dia langsung setuju dengan apa yang kau katakan. Dia selalu aktif saat memulai pembicaraan. Lalu Sung Gijang mencoba untuk mengamati dengan lebih teliti. Sung Gijang melihat wanita tersebut memutar-mutar rambutnya. Inikah yang disebut Ika, pikir Sung Gijang. Wanita di tim A selalu tersenyum, aktif dalam pembicaraan, dan selalu melihat ke arah pasangannya. Sedangkan tim B, walaupun wanita itu tersenyum, terlihat dia membuat jarak di antara mereka. Tangan menyilang. Dia bahkan jarang melihat ke arah lawan bicaranya. Jelas wanita tim A mengirimkan sinyal Ika, sedangkan wanita tim B mengirimkan sinyal IKT atau indikasi ketidaktertarikan. Ketika Sung Gijang sedang berpikir tentang Ika dan IKT, tiba-tiba ia teringat pada Yura. Bukankah Yura mengirimkan sinyal Ika kepadanya? Ucap Sung Gijang. Ia kembali bersedih sambil berkata, sudah kuduga, seharusnya aku membelikan Yura tas yang diinginkannya. Seketika, hantaman diluncurkan Huang Jai. Huang Jai menegaskan yang ditujukan Yura bukanlah Ika yang sebenarnya. Itu adalah kepura-puraan agar bisa mempermainkan Sung Gijang. Kalau Sung Gijang bisa memahami Ika, ia akan bisa mendapatkan karisma lelaki sejati. Keesokan harinya, tampak Sung Gijang sedang membeli sebuah kola. Ia masih berusaha memahami tentang Ika dan IKT. Tiba-tiba ia melihat Li Won. Sung Gijang mencoba mengetahui apakah Li Won tertarik padanya atau tidak. Lalu ia menyapanya. Sung Gijang berkata, karena kemarin Li Won meminjamkan catatannya, Sung Gijang berniat mentraktir Li Won kola. Dengan tatapan aneh, Li Won menolaknya sambil mengatakan, ia tidak meminum minuman bersoda. Lalu ia langsung meninggalkan Sung Gijang. Melihat sikap Li Won, Sung Gijang langsung tahu bahwa itu adalah sinyal IKT. Lalu ia mencoba ke beberapa wanita lain, dan hasilnya tetap sama. Kini Sung Gijang menyadari betapa menyedihkan dirinya. Apa yang kau lakukan? Tanya seorang wanita. Ternyata itu adalah Li Nai. Melihat kola tergeletak, Li Nai mengambilnya sambil berkata kepada Sung Gijang, kau membelikannya untukku ya? Makasih banget, kebetulan aku lagi haus. Dengan terpaksa Sung Gijang mengiyakannya. Lalu Li Nai meminum kolanya. Para lelaki yang melihat Li Nai langsung terpesona akan kecantikannya. Lalu Li Nai mengajak Sung Gijang masuk kelas. Tapi tiba-tiba mereka berdua dihentikan oleh segerombolan laki-laki yang juga membawa kola. Akhirnya Sung Gijang dan Li Nai pun masuk ke dalam kelas dengan tangan penuh kola. Setelah masuk kelas, Sung Gijang menyapa Huang Jai. Tapi Huang Jai memberikan tanda agar Sung Gijang melihat ke arah yang ditunjuknya. Ketika Sung Gijang melihat ke arah itu, kola yang dibawanya pun terjatuh. Dari kejauhan, ia melihat kembali sosok Yura. Hal ini membuat Sung Gijang teringat semua kenangan bersama Yura.